Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang reading comprehension melalui dari jenis tag yang sering ditemui pada bagian reading comprehension hingga tip untuk menguasai reading comprehension. Jenis tag dalam reading comprehension dikategorikan ke dalam dua jenis teks, yaitu narrative tag dan expository text. Tip menguasai reading comprehension. Setelah mengetahui jenis tag yang sering muncul dalam reading comprehension, selanjutnya kita akan membahas tip untuk menguasainya. Yang pertama, baca. Hal pertama dan paling utama yang harus dilakukan agar kamu bisa menguasai reading comprehension adalah memperbanyak membaca teks bahasa Inggris. Yang kedua, perkaya kosakata bahasa Inggris. Untuk dapat melancarkan kegiatan membaca, kamu perlu memperkaya kosakata bahasa Inggris atau vocabulary. Yang ketiga, pahami grammar dasar. Akan jadi PR besar kalau kamu mau mempelajari tenses yang banyak itu. Dan bisa jadi itu malah akan membuat kamu malas melanjutkan usaha menguasai reading comprehension. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmal Akbar. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan tips menguasai reading comprehension. Yang keempat adalah baca pertanyaannya lebih dahulu. Seperti dalam teks, jika ada suatu teks, kita harus baca soalnya dulu atau pertanyaannya dulu agar kita tidak membuang-buang waktu. Dengan membaca pertanyaan, maka kita tahu tujuan kita membaca teks tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah pahami main idea. Main idea adalah ide pokok dalam teks. Jadi kita harus menangkap inti dari teks tersebut, tidak perlu membaca semua teksnya. Lalu yang keenam, jangan terpaku pada satu pertanyaan. Dalam mengerjakan soal reading comprehension dengan teknik reading comprehension, maka kita tidak harus terpaku dalam satu soal. Kita dapat mengerjakan soal yang lainnya yang lebih mudah agar waktu yang kita kerjakan tidak terlalu habis terhadap satu pertanyaan. Baik, di sini saya Vander ingin menjelaskan tentang skimming dan scanning. Skimming dan scanning adalah teknik membaca cepat untuk membaca sebuah teks yang panjang dalam waktu singkat. Skimming adalah teknik membaca dengan cara memindai sebuah bacaan untuk menemukan gagasan utama dan garis besar dalam satu bacaan tersebut. Cara membaca dengan teknik skimming. Yang pertama, bacalah judul bacaan tersebut. Yang kedua, bacalah keseluruhan paragraf pembuka. Yang ketiga, jika ada subheading, bacalah satu persatu kemudian hubungkan antar subheading. Yang keempat, bacalah paragraf kesimpulan secara menyeluruh. Selanjutnya, teknik membaca scanning. Scanning berbeda dengan teknik membaca skimming karena skimming bertujuan untuk mencari gagasan utama dalam sebuah bacaan tersebut. Kalau scanning bertujuan untuk menemukan informasi yang lebih signifikan atau yang lebih spesifik dalam sebuah bacaan yang panjang. Cara membaca teknik scanning. Yang pertama, pikirkan kata kunci dari bacaan tersebut. Kedua, jadilah fleksibel. Artinya, jangan terlalu fokus terhadap kata kunci apa yang kalian pikirkan di bacaan tersebut. Kemudian, analisislah bacaan-bacaan tersebut. Scanning juga harus membaca di setiap kalimat-kalimatnya, berbeda dengan skimming. Kemudian jika kalian sudah menemukan kata kunci yang kalian pikirkan dalam bacaan tersebut, kalian harus membaca keseluruhan kalimatnya. Manfaat dari teknik membaca skimming dan scanning. Yang pertama, mampu mencari suatu informasi khusus yang dibutuhkan dari sebuah teks bacaan tersebut dengan secara efisien
dan sangat cepat. Yang kedua, mampu menjelajahi isi bacaan tersebut dengan waktu sesingkat-singkatnya. Kemudian yang ketiga, tidak terlalu banyak membuang waktu hanya untuk mencari sesuatu yang diinginkan dari bacaan tersebut. Tujuan menggunakan teknik membaca skimming dan scanning. Yang pertama, mengenali topik dari bacaan tersebut. Yang kedua, mengetahui pendapat orang. Yang ketiga, mengetahui organisasi penulisan. Yang keempat, mendapatkan bagian penting yang kita butuhkan tanpa membaca keseluruhan isi bacaan tersebut dalam waktu singkat. Yang kelima, penyegaran apa yang pernah kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Adha, kelas TM2A dari kelompok 3. Salah satu elemen yang terdapat dalam mempelajari bahasa Inggris adalah reading comprehension. Reading comprehension bukan sekedar membaca teks bahasa Inggris, namun membaca dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh. Karena itu, mempelajari dan menguasai reading comprehension membutuhkan usaha yang lebih maksimal. Reading comprehension sering didapati dalam ujian bahasa Inggris, baik ujian di sekolah maupun ujian masuk perguruan tinggi. Reading comprehension juga sering menjadi salah satu bagian dalam tes bahasa Inggris seperti tes TOEFL. Contoh tentang topik. Model soal. Topik dan main idea of the text merupakan informasi utama bacaan. Perbedaannya adalah topik adalah subjek dari bacaan. Main idea adalah keterangan, penjelasan, uraian atau sudut pandang penulis tentang topik. Topik berbentuk kata atau frase. Main idea berbentuk klausa atau kalimat. Contoh pertanyaan. What is the topic of the passage? Contoh kedua. What is the main idea of the passage? 3. What does the text tell about? Contoh yang keempat. The text mainly discuss about. Contoh yang kelima. The text focus on the information about. Dan cara menjawab. Pertama, baca kalimat pertama setiap paragraf. 2. Baca kalimat terakhir dari bacaan. 3. Rangkum. 4. Sesuaikan dengan pilihan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saribretullah. Di sini saya akan menjelaskan MAN ID Reading Convention. Sekian dari saya, terima kasih. The main ID is the primary concept of a sentence and represent what the author is trying to say. Identifying main IDs and working out the relationship between them and the supporting details is the basis of reading comprehension. Recognizing the main ID is an important skill. Young reader need to master in order to fully understand what they're reading. There are many things for readers to consider when trying to determine what the main ID is. Here's a fun way to help them, and it uses a tool that is always handy. Your term stands for WHO. The main character in a story is very important. Identifying
the most important character in the story help us. Find the main ID. Your pointer finger stand for did what? What did the main character do in the story? Your middle finger stand for where? Where did the main character do what they did? Your ring finger stand for when. When did the main character do what they did? Your pinky stands for we hey ye. Why did the main character do what they did? Using the finger on their own hand is an easy way for young reader to remember all 5 components. When they can identify these components, help them think about what finally happened in the story. This will lead them to the main idea. Young reader will need lots of practice with lots of story. It might be helpful for students to have a pattern out of the next page in the classroom. Thank you, everyone.